Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama Sans Konten di podcast horor Jimat, Gibah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini, Sans Konten kembali lagi membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @haloIamGary. Cerita ini berjudul Rumah Tusuk Sate Part 2. Langsung saja kita ke ceritanya. Zona mistis ready. Cerita ini berawal pada tahun pertengahan 2009 yang dimana aku masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu rumah kami kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu sahabat karib ibuku. Ia datang bersama suami dan kedua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Anak pertama yaitu perempuan berumur sekitar 8 tahun. Sebut saja Rani. Dan anak kedua seorang anak laki-laki usia 4 tahun. Sebut saja Raki. Aku sempat bertemu mereka saat mereka masih tinggal di Surabaya sekitar 2 tahun sebelum kepindahan mereka ke Jakarta. Keluarga teman ibuku itu cukup dekat dengan kami, karena intensitas kami bertemu tiap minggu cukup sering dan selalu berkumpul bersama. Awalnya, tidak ada keanehan yang membuatku curiga atau ada rasa yang mengganjal. Tapi ternyata ada sesuatu yang lain semenjak kedatangan mereka dari Jakarta dan menginap di rumahku sekitar kurang lebih seminggu lamanya. Hari-hari mereka menginap sama sekali tidak ada gangguan dan berjalan normal seperti biasa. Kami pun bercanda tawa dan berkumpul layaknya saudara sendiri. Gangguan kecil hanya si Raki saja yang tiba-tiba menangis kalau melihat titik sudut bagian rumah tertentu. Kami pun beranggapan kalau si Raki memang sedang rewel. Maklum, namanya anak kecil. Biasanya kami alihkan dengan mengajaknya bermain atau menonton acara kartun di televisi. Hari-hari berlalu hingga tiba-tiba saatnya mereka pulang kembali ke Jakarta. Dan disitulah kejadian aneh mulai bermunculan. Terutama aku yang mengalaminya. Kami pun mengantar kepulangan mereka ke bandara dengan menggunakan mobil. Sepulang dari bandara, kami segera kembali ke rumah dan memutuskan untuk beristirahat. Nah, kamarku aslinya ada di bawah. Dan pada saat mereka menginap, mereka menempati kamarku itu. Dikarenakan kasurnya yang cukup luas dan ada kasur tambahan di bawahnya. Dan selama mereka di situ, aku tidur di kamar atas, yaitu kamar kosong. Hanya kasurnya lebih kecil, yang berhadapan dengan kamar ibuku. Akhirnya, setiba di rumah, aku segera masuk ke kamarku yang asli dan merapihkan sedikit bantal-bantal dan guling yang ada. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun merebahkan badan dan berusaha untuk tidur, mengingat besok aku harus berangkat sekolah pagi-pagi. Saat aku berusaha memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara plastik yang seperti dimainkan atau diremas-remas oleh tangan dari arah bawah tempat tidurku. Aku pun membuka mata dan berusaha untuk melihat dalam kegelapan ruangan. Kondisi ruangan tidak terlalu gelap karena di sisi kiri tempat tidurku ada jendela yang super besar dan pintu kaca yang terhubung ke taman samping.
dan hanya ditutupi oleh kain gorden tipis berwarna putih transparan. Jadi, cahaya dari lampu luar masih bisa masuk ke dalam kamar. Saat itu, berusaha mengecek bunyi apa itu, ternyata aku tidak menemukan plastik atau sesuatu yang menyerupai benda yang kudengar tadi. Tidak mau berpikir macam-macam, aku pun kembali ke kasur dan memejamkan mata. Hening. Suasana malam itu aneh, begitu hening. Tidak ada suara angin, kodok, ataupun serangga yang biasanya bersaut-sautan dari tanah-tanah kosong di sekitar rumahku. Yang kudengar hanyalah suara detik jarum jam dinding waktu menunjukkan pukul 23.30 malam atau kurang lebih setengah 12 malam. Aku pun membalikkan badanku ke sisi kanan, membelakangi jendela kamar yang ada selambu tipis tadi. Namun tiba-tiba, dalam keheningan malam itu, di kupingku sisi kiri seperti ada yang membisikkan sesuatu, dan itu suara perempuan. Tak jelas apa yang kudengar, namun suara bisikan itu perlahan-lahan seperti suara perempuan tertawa terkekeh-kekeh. Kupeluk gulingku dan kubejamkan mataku, kubaca doa yang aku pahami saat itu. Tidak beberapa lama kemudian, suara bisikan itu berangsur-angsur hilang. Aku berusaha menenangkan diri. Posisiku pun masih sama, yaitu membelakangi jendela. Tapi ada yang janggal. Hatiku merasa aneh saat itu. Tiba-tiba, punggungku terasa dingin. Dingin sekali rasanya. Padahal saat itu, aku tidak menyalakan AC maupun kipas angin. Aku pun membalikkan badanku ke arah jendela, dan betapa kagetnya aku. Gorden tipis itu yang semula menutupi seluruh jendela hingga pintu, tiba-tiba sudah bergeser sampai separuh jendela. Godaan macam apa ini? Batinku dalam hati. Aku beranjak dari kasur dan menutup kembali gorden tipis tersebut. Dan akhirnya merebahkan badanku kembali. Apakah gangguan sudah selesai? Ternyata belum. Puncaknya adalah selimutku yang tiba-tiba tertarik sendiri ke arah bawah dan ada suara perempuan terkekeh-kekeh lagi. Aku pun berusaha duduk di kasur dan memejamkan doa-doa yang aku hafal dan menunggu sampai azan subuh berkumandang. Pada saat azan subuh berkumandang, baru aku merasa tenang dan bisa memejamkan mata. Kemudian, aku harus berangkat sekolah pagi harinya. Aku pun menceritakan hal-hal aneh tersebut ke ibuku, dan ia pun merasa ada sesuatu yang janggal. Pada saat aku ke sekolah, ibuku memutuskan untuk membersihkan kamarku dan mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar dugaan ibuku, bahwa temannya tersebut menggunakan barang-barang tidak benar alias barang-barang dari dukun yang tertinggal di rumahku pada akhirnya. Barang-barang itu tidak mengikuti teman ibuku pulang kembali ke asalnya. Mereka memilih untuk menetap, entah apa alasannya. Ibuku kemudian mendoakan kamarku dan membersihkan sebersih mungkin. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selepas dari pembersihan tersebut, aku pun dapat tidur dengan normal di kamar itu. Ibuku pun tidak menyangka kalau temannya itu ternyata menggunakan atau memiliki hal-hal negatif seperti itu. Karena teman ibuku sekeluarga itu sangat rajin ibadahnya dan tidak pernah lepas istilahnya. Namun apa yang ditemukan kok ternyata tidak sesuai. Teman ibuku itu memiliki barang-barang klinik atau barang-barang aneh. Sekian treat di bagian kedua tentang rumah tusuk sate ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.